Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami tentang Duta Jaya Bangunan. Di mana yang pertama yaitu tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Sistem informasi akuntansi sangat membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan baik dan tepat. Selain menghemat waktu dan biaya, sistem informasi ini pun juga memberikan dampak untuk kinerja bisnis selanjutnya dengan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka sebuah perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mampu mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi yang dihasilkan pada sistem tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk nantinya digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat oleh perusahaan. Sistem informasi akuntansi ini dapat digunakan oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan, sehingga ketika perusahaan mampu menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik, maka manfaat dan tujuan yang disebutkan tadi dapat dirasakan langsung oleh perusahaan. Selanjutnya, latar belakang perusahaan. Perusahaan ini memiliki nama Duta Jaya Bangunan yang merupakan toko bangunan yang dimiliki oleh Bapak Sawaludin yang mempunyai 8 orang karyawan. Alamatnya yaitu Aripan, Kecamatan 10, Kota Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Duta Jaya Bangunan ini didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Sawaludin. Hal ini bermula dari sang pemilik yang dari dulunya memang berdagang, seperti toko bangunan, tempat fotokopi, dan lainnya di Palembang, lalu melihat lokasi di Aripan yang strategis baik dari segi letak posisi dan saingan toko bangunan di sekitar tidak terlalu kuat, maka si pemilik berinisiatif membangun toko bangunan di tempat tersebut. Selanjutnya yaitu bagian organisasi dan uraian tugas dalam organisasi. Yang pertama, pemilik Bapak Sawaludin yang memiliki 8 orang karyawan. 3 orang karyawan bertugas untuk mengantar dan membongkar barang yang masuk. 2 orang karyawan bertugas menjaga gudang dan 2 orang pekerja untuk membuat batu terawang dan atau batu patako, dan 1 orang lagi yang merupakan supir. Selanjutnya, daftar fasilitas komputer terkini yang tersedia dan penggunaannya. Pada toko Duta Jaya Bangunan, seluruh kegiatan masih dilakukan secara manual. Toko ini belum menggunakan bantuan fasilitas komputer pada usahanya. Selanjutnya, Duta Jaya Bangunan menggunakan prinsip penjualan manual tanpa dibantu teknologi. Hal ini disebabkan karena toko masih baru dan dirasa masih bisa dilaksanakan secara manual, baik dari segi pencatatan, perhitungan, jasa antar barang, dan yang lainnya. Masih menggunakan tenaga manusia. Proses jual beli dilakukan secara langsung di toko atau boleh bertanya lewat telepon. Pelayanan ini dilakukan langsung oleh sang pemilik, baik dari segi ketersediaan barang sampai ke harganya. Karyawan akan mengambilkan barang di gudang dan menentukan harga sesuai kode. Tujuannya untuk memudahkan pencarian barang dan penentuan harga barang. Bagian kasir langsung diambil alih oleh sang pemilik, dan bagian pembayaran upah karyawan dilakukan setiap minggu secara tunai oleh sang pemilik, langsung diberikan kepada karyawan tersebut. Selanjutnya, laporan yang dihasilkan saat ini. Sistem pencatatan toko ini masih terbilang sederhana, karena pemilik hanya melakukan pencatatan terkait persediaan barang serta aliran kas masuk dan keluar. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan terkait pencatatan sang pemilik yang masih sedikit, sehingga hanya melakukan 2 pencatatan tersebut yang dirasa penting. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu analisis sistem informasi akuntansi pada toko Duta Jaya Bangunan. Untuk yang pertama, yaitu siklus pemrosesan pendapatan. Narasi yang dihasilkan dari proses wawancara untuk siklus pemrosesan pendapatan ini adalah: pembeli datang untuk membeli barang atau bahan bangunan yang dibutuhkan. Karyawan melakukan pengecekan stok barang atau bahan bangunan yang masih ada di gudang. Lalu karyawan mengambilkan barang pesanan pembeli di gudang karena stoknya masih tersedia. Setelahnya, pemilik melakukan perhitungan harga terkait barang yang telah dipilih pelanggan, lalu membuat faktur pesanan untuk pelanggan dan menyimpan satu untuk toko. Barang diantar ke rumah pembeli jika dibutuhkan. Pemilik melakukan pencatatan atas barang atau bahan bangunan yang terjual. Itulah tadi narasi untuk siklus pemrosesan pendapatan.
Berdasarkan narasi tersebut, kami telah menyusun DFD, flowchart, dan juga business process diagram. Yang pertama adalah DFD untuk pengolahan pendapatan. Di sini bisa dilihat di layar, itu dimulai dari mengambil pesanan pelanggan dan mengirim barang kepada pelanggan nanti. Setelah itu ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan atau memperbaharui beberapa akun seperti kas masuk dan juga kas keluar. Lalu ada rekod persediaan. Yang kedua ada flowchart. Di flowchart ini bisa kita lihat aliran dokumennya, yaitu mulai dari list barang yang dibeli oleh pembeli nanti sampai akhirnya faktur pesanan diberikan oleh pemilik. Selanjutnya ada business process diagram. Untuk business process diagram ini bisa dilihat di layar, yaitu dimulai dari saat pembeli melakukan pemesanan dan diakhiri dengan pengantaran barang. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal pada siklus pemrosesan pendapatan ini, yaitu berdasarkan 6 elemen pengendalian fisik. 1. Otorisasi transaksi. Karena transaksi dilakukan secara manual, otorisasi transaksi bisa dilakukan oleh siapa saja ketika pemilik sedang tidak berada di tempat atau di meja kasir. Hal ini membuat ada kemungkinan terjadinya kecurangan dilakukan oleh karyawan ketika terjadi transaksi, jika karyawan tersebutlah yang menerima uang tunai, atau dengan kata lain karyawan tersebut yang berada di meja kasir. Kelemahannya di sini yaitu otorisasi transaksi tersebut tidak berfokus ke satu orang gitu, ada kemungkinan digantikan gitu. 2. Pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi ini diambil alih langsung oleh pemilik. 3. Supervisi. Supervisi ini juga diambil alih langsung oleh pemilik. Yang keempat, catatan akuntansi. Kelemahannya, belum ada pencatatan yang jelas terkait utang piutang. Di sini pemilik masih berfokus pencatatannya kepada penjualan yang dilakukan atau kas tunai yang diterima. Untuk utang piutang itu masih dilakukan secara sederhana dan manual, serta yang dibuat hanya laporan harian saja. Selanjutnya yang kelima yaitu kontrol akses. Di sini diambil alih langsung juga oleh pemilik. Yang keenam, pengujian independen diambil alih oleh pemilik. Saran yang dapat kami berikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut yaitu 1. Menggunakan sistem kasir dengan komputer atau Android untuk membuat transaksi menjadi lebih aman. 2. Sebaiknya dibuat laporan bulanan dengan format yang lebih rapi untuk memudahkan pemilik dalam mengingat utang piutangnya, sehingga dapat menghindari adanya miskomunikasi di kemudian hari. 3. Sebaiknya dibuat laporan bulanan dengan format yang lebih rapi, agar memudahkan untuk melihat dan memahami informasi-informasi terkait dengan penjualan. Untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan tersebut mungkin bisa dibantu menggunakan aplikasi-aplikasi pencatatan sederhana. Yang keempat, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi secara jelas untuk seluruh job desk karyawan. Misalnya dengan menambahkan karyawan di bagian kasir atau keuangan, agar ada spesialisasi tugas. Dan pemilik juga bisa lebih memikirkan inovasi untuk tokonya. Kan tetapi karena tokonya masih belum terlalu besar, untuk saat ini saran tersebut mungkin belum diterapkan oleh pemilik. Karena fungsi-fungsi tadi menurut pemilik masih mampu dijalankan dengan baik atau dihandle dengan baik. Saran ini mungkin akan berguna nanti ketika pemilik telah mengembangkan usahanya atau usaha ini semakin besar. Ini adalah rancangan sistem akuntansi pendapatan yang kami sarankan gitu, yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Bisa dilihat bagaimana sistem rancangannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu siklus pemrosesan pembelian bahan baku. Narasi yang dihasilkan dari proses wawancara untuk siklus pemrosesan pembelian bahan baku ini yaitu pembeli datang untuk membeli barang atau bahan bangunan yang dibutuhkan. Karyawan melakukan pengecekan stok barang atau bahan bangunan yang masih ada di gudang. Karyawan melaporkan stok barang atau bahan bangunan yang ada, baik itu yang masih tersedia ataupun yang habis kepada sang pemilik. Dan kalau misalnya habis, pemilik tidak jadi membeli. Lalu
sang pemilik melakukan pemesanan ke agen terkait barang atau bahan bangunan yang stoknya tadi menipis ataupun habis. Setelah itu menerima faktur pesanan dari agen, lalu pesanan ini akan ditindaklanjuti lalu dikirim ke toko. Lalu barang dan bahan bangunan yang telah dipesan tadi telah sampai di toko dan karyawan bisa menyusunnya di gudang. Oke, itulah tadi narasi untuk siklus pemrosesan pembelian bahan baku. Berdasarkan narasi tadi, kami telah menyusun DFD, flowchart, dan juga bisnis proses diagramnya. Untuk DFD bisa dilihat di sini diawali dari toko Duta Jaya Bangunan memesan gitu barang yang ada. Jika misalnya tidak ada barang tersebut, lalu dilakukan pengecekan stok yang tersedia. Karena habis, lalu dilakukan pemesanan ke agen. Bisa dilihat di sini DFD-nya. Setelah itu ini ada flowchart atau dokumen alir sistem untuk pengolahan pembelian bahan baku atau pemrosesan pembelian bahan baku. Dimulai dari list barang yang habis, lalu nanti dipesan barang tersebut, dokumennya yaitu list barang yang sudah dipesan dan diberikan kepada karyawan gitu. Oke, kita lanjutkan. Bisnis proses diagram. Pada bisnis proses diagram ini itu dimulai dari membuat daftar stok barang yang habis, lalu nanti diakhiri dari pengantaran barang ke toko. Untuk pembelian bahan baku, kelemahan pengendalian internal yang ada berdasarkan 6 pengendalian fisik, yaitu 1. Otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi itu diambil alih oleh pemilik. Pemiliklah langsung yang turun tangan untuk pembelian bahan baku. 2. Pemisahan fungsi. Tidak terdapat pemisahan fungsi atau pemisahan tugas. Jadi ini termasuk kelemahan karena keputusan dan pemesanan dilakukan oleh si pemilik. 3. Supervisi. Diambil alih oleh pemilik secara langsung. Yang keempat, catatan akuntansi. Hanya terdapat catatan sederhana terkait persediaan dan pembelian bahan baku. Selanjutnya, kontrol akses diambil alih oleh pemilik juga. Dan yang keenam, verifikasi independen. Jadi kelemahannya belum terjadi verifikasi terkait pembelian bahan baku. Jadi verifikasi independennya belum jelas atau belum baik. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal pada pembelian bahan baku. Di sini yaitu dilakukan pemisahan fungsi, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi secara jelas untuk seluruh jobdesk karyawan. Misalnya dengan menambah karyawan gitu. Baik itu di bagian kasir maupun di bagian yang nanti akan mengurus pada persediaan dan pembelian bahan baku. Jadi sama seperti sebelumnya, karena tokonya belum terlalu besar, jadi hal ini belum bisa diterapkan oleh pemilik, karena pemilik merasa bisa menghandle semuanya dengan baik. Mungkin saran ini bisa lebih berguna nanti jika pemilik sudah mengembangkan usahanya, atau usaha ini semakin besar. Oke, ini adalah rancangan sistem akuntansi yang kami tawarkan gitu, yang memadai sesuai dengan pengendalian internal atau intern yang memadai. Oke, selanjutnya bagian ketiga akan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya 2.3 yaitu siklus proses penggajian. Adapun narasi yang dihasilkan dari proses wawancara yang telah dilakukan yaitu sang pemilik merekrut anggota, lalu melakukan perjanjian atau kontrak kerja yang mana anggota bekerja selama 6 hari, dari hari Senin hingga Sabtu, dan upahnya dibayarkan per hari. Setelahnya, anggota bekerja sesuai posisi yang telah disepakati sebelumnya. Lalu dalam 1 minggu ada bongkar muat pesanan stok. Para anggota melakukan bongkar muat tersebut dan mendapatkan upah tambahan setelah bongkar muat selesai dilakukan secara tunai. Di hari Sabtu, para anggota mendapatkan upah mingguan mereka sesuai hari kerja mereka secara tunai. Jika seandainya anggota izin dalam sehari atau 2 hari, maka gajinya akan dipotong sesuai izin yang diminta. Dari narasi tersebut, berikut DFD atau data flow diagram untuk pengolahan penggajian. Yaitu dimulai dari karyawan toko Duta Jaya Bangunan melakukan kontrak kerja, hingga nantinya pemilik
memberikan upah yang sesuai dengan kehadiran karyawan dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu diagram alir atau flowchart untuk pengolahan penggajian. Dimulai dari pemilik melakukan proses perekrutan karyawan hingga nantinya diakhiri dengan pemilik memberikan upah atau gaji kepada karyawan. Selanjutnya yaitu bisnis proses diagram yang diawali oleh pemilik melakukan perekrutan karyawan baru hingga nantinya diakhiri oleh karyawan menerima upahnya. Selanjutnya yaitu kelemahan pengendalian internal penggajian. Yang pertama, otorisasi transaksi. Belum adanya dokumen yang menjadi bukti pemberian upah atau gaji dari sang pemilik dikarenakan gaji yang dibayarkan oleh pemilik kepada karyawan itu dibayarkan secara tunai. Yang kedua, yaitu pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi di bagian penggajian ini masih diambil alih oleh pemilik, dikarenakan belum adanya pemisahan fungsi bagi karyawan, sehingga belum ada karyawan yang bekerja di bagian atau departemen penggajian ini. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi. Karena masih belum adanya pemisahan fungsi tadi, sehingga supervisi pun masih dilakukan oleh pemilik. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Pada catatan akuntansi masih belum ada pencatatan terkait absensi kehadiran karyawan per minggu. Jadi pengeluaran biaya gajinya hanya berdasarkan absen lisan saja dan tidak ada pencatatan khusus untuk biaya gaji. Yang kelima yaitu kontrol akses. Untuk kontrol akses ini pun masih diambil alih oleh pemilik. Dan selanjutnya yaitu pengujian independen. Pada pengujian independen belum terjadi verifikasi terkait penggajian karyawan. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal penggajian. Untuk siklus penggajian, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi secara jelas untuk seluruh job desk karyawan, agar ada spesialisasi tugas dan pemilik juga lebih bisa memikirkan inovasi untuk toko. Akan tetapi, karena toko bangunan ini belum terlalu besar, untuk saat ini saran tersebut belum bisa diterapkan oleh pemilik, karena fungsi-fungsi tadi masih bisa dihandle dengan baik. Saran ini akan berguna apabila perusahaan pemilik sudah berkembang semakin besar. Berikut saran rancangan sistem akuntansi penggajian yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Selanjutnya, 2.4 yaitu siklus pemrosesan aset tetap. Adapun narasi yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan, yaitu sang pemilik membeli tanah, lalu membangun rukonya sendiri. Setelahnya, sang pemilik membeli satu mobil bak terbuka atau mobil pick-up, lalu melakukan aktivitas jual beli. Suatu hari mobilnya mogok, lalu dilakukan maintenance ke bengkel terpercaya. Setelah beberapa lama, sang pemilik membayar pajak kendaraan dan bangunan yang dimiliki. Lalu sang pemilik merenovasi ruko sesuai kebutuhan atau membuat gudang semen. Berikut ini merupakan DFD atau data flow diagram untuk pengolahan aset tetap. Selanjutnya yaitu diagram alir atau flowchart untuk pengolahan aset tetap. Dimulai dari pemilik melakukan pembelian tanah hingga nantinya membangun ruko dan diakhiri nanti dengan merenovasi ruko. Selanjutnya adalah bisnis proses diagram. Dimulai dari pemilik membeli tanah untuk membangun ruko dan membeli mobil truk atau mobil pick-up. Nanti diakhiri dengan membayar pajak untuk kedua aset tersebut. Adapun kelemahan pengendalian internal pengolahan aset tetap. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Untuk otorisasi transaksi, pada maintenance, sang pemilik menggunakan uang pribadi, bukan hasil dari pendapatan toko. Yang kedua yaitu pemisahan fungsi. Pada pemisahan fungsi ini belum terdapat pemisahan tugas, karena seluruhnya masih diambil alih oleh pemilik. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi, karena belum adanya pemisahan fungsi tadi, maka supervisi pun masih dilakukan oleh pemilik. Yang keempat yaitu catatan akuntansi. Pada catatan akuntansi belum terdapat catatan khusus terkait aset tetap dan maintenance-nya. Yang kelima yaitu kontrol akses. Kontrol akses ini pun masih diambil alih oleh pemilik. Dan yang keenam yaitu pengujian independen. Pada pengujian independen ini belum adanya verifikasi terkait dengan aset tetap. Saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal aset tetap. Pada aset tetap ini sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi secara jelas untuk seluruh job desk karyawan, agar ada spesialisasi tugas dan pemilik juga lebih bisa memikirkan inovasi untuk toko. Akan tetapi karena toko ini juga masih belum terlalu besar, untuk saat ini saran tersebut belum bisa diterapkan oleh pemilik, karena fungsi-fungsi yang ada masih bisa dihandle dengan baik oleh si pemilik. Saran ini akan berguna apabila perusahaan
atau toko bangunan ini sudah berkembang semakin besar. Berikut merupakan saran rancangan sistem akuntansi aset tetap yang sesuai dengan pengendalian intern yang memadai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai siklus konversi. Baik, selanjutnya 2.5 yaitu siklus sistem konversi. Berikut merupakan DFD untuk pengolahan sistem konversi. Lalu, berikut merupakan diagram alir sistem untuk pengolahan sistem konversi yang terdiri dari karyawan dan pemilik. Karyawan ini belum terjadi pemisahan fungsi karena memang dari pemilik sendiri tidak memisahkan kerja dari masing-masing karyawan. Jadi siapapun bisa membuat cetakan batu terawang ini. Lalu berikut merupakan bisnis proses diagram untuk sistem produksi batu terawang di Duta Jaya Bangunan. Lalu, kelemahan pengendalian internal pengolahan sistem konversi. Yang pertama, otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi ini diambil alih oleh pemilik karena apapun yang berkaitan dengan keuangan langsung diambil alih oleh pemilik. Yang kedua, pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi sendiri belum terjadi, pemilik belum melakukan pemisahan fungsi untuk karyawan-karyawannya, sehingga apapun yang terjadi atau keputusan yang terjadi dalam masing-masing fungsi yang ada langsung diambil alih oleh pemilik dan langsung diberikan amanah oleh pemilik. Untuk supervisi sendiri juga diambil alih oleh pemilik, dan untuk catatan akuntansi belum terdapat catatan terkait jumlah alat dan bahan yang digunakan serta maintenance alat. Karena sejatinya setelah baru dibeli cetakannya ada 2 dan sampai sekarang masih belum ada maintenance alat dan belum ada catatan terkait itu. Dan untuk bahannya sendiri diambil dari persediaan yang ada di gudang, sehingga nggak ada catatan khusus terkait beberapa bahan yang digunakan. Lalu kontrol akses langsung diambil alih oleh pemilik, karena bagaimanapun juga pemilik memiliki kontrol akses penuh atas apapun yang terjadi di toko ini. Lalu pengujian independen, belum terjadi verifikasi terkait siklus konversi. Lalu saran untuk memperbaiki kelemahan pada pengendalian internal siklus konversi, yaitu sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi secara jelas untuk seluruh jobdesk karyawan agar ada spesialisasi tugas dan pemilik juga lebih bisa memikirkan inovasi untuk tokonya. Akan tetapi karena tokonya belum terlalu besar, untuk saat ini saran tersebut belum bisa diterapkan oleh pemilik karena fungsi-fungsi tadi masih bisa dihandle dengan baik. Saran ini akan berguna apabila perusahaan pemilik sudah berkembang semakin besar. Nah, jadi karena toko sendiri masih tergolong kecil, jadi untuk pemisahan fungsi yang seperti kayak ada karyawan, lalu ada karyawan khusus untuk di bidang untuk gudang, karyawan khusus untuk mencetak batu terawang, mungkin kurang efektif karena tokonya sendiri masih kecil, dan untuk saat ini dengan kinerja yang ada masih bisa diatasi dan masih bisa berjalan dengan baik, sehingga kami rasa untuk toko ini mungkin belum perlu pemisahan fungsi. Lalu untuk yang lainnya karena memang diambil alih pemilik, jadi kami merasa nggak perlu juga ada tambahan atau bagaimananya. Lalu saran sedikit untuk toko ini juga sebaiknya melakukan catatan atau membuat catatan khusus terkait produksi ini, karena bagaimanapun juga setiap apapun yang dilakukan dari toko ini sebaiknya ada catatan juga, baik itu dari penggunaan alat dan maintenance alatnya, lalu penggunaan bahan yang digunakan untuk memproduksi batu terawang ini, walaupun memang bahan tersebut didapat dari gudang. Dan berikut rancangan sistem akuntansi untuk pengolahan sistem konversi yang disesuaikan dengan pengendalian internal yang memadai. Baik, lalu kesimpulan dari toko ini. Toko ini merupakan toko bangunan yang dibuka pada tahun 2018 dan sampai sekarang masih beroperasi walaupun cakup. Lalu untuk toko ini sendiri secara keseluruhan belum ada catatan yang emang khusus atau masih catatan sederhana terkait akuntansi.
dan belum ada terjadi pemisahan fungsi antar karyawan atau bidang-bidang pekerjaan. Untuk pengujian independennya juga belum ada, supervisinya langsung diambil alih oleh pemilik, kontrol akses dan otoritas transaksi langsung diambil alih juga oleh pemilik. Dan untuk saran secara keseluruhan dari kami, sebaiknya toko ini melakukan pencatatan yang dilakukan melalui komputerisasi atau bukan manual. Jadi biar untuk rekapan dari catatannya sendiri bisa lebih tersusun rapi dan bisa lebih tersimpan juga. Terus untuk pemilik ini kami sarankan juga menggunakan aplikasi berbasis komputer ataupun Android. Yang Android kami lebih menyarankan untuk menggunakan aplikasi buku kas dan buku warung. Untuk komputer kami bisa menyarankan memakai Excel. Jadi mungkin sekian dari kesimpulan yang kami dapatkan dari kelompok 5 terkait toko Duta Jaya Bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.